Apa yang membuat sampean terdorong mempelajari ilmu seperti itu? Nah, pertama lebih gampang untuk mendapatkan terutama cewek, terus dapat Main-mainan Facebook ya, banyak sekali yang posting buka jasa santet. Mana sekarang Mbak Desi, sampean sudah sadar sampean sekarang? Semua itu di luar kendali aku. Sebenarnya aku tuh sayang banget sama kamu, Mas. Aku gak bakalan maafin kamu ya. Sekarang gini aja, kamu keluar dari rumah saya. Saya nggak mau lihat muka kamu di sini lagi. Iya, Mas, gak usah biar dia keluar. Dia itu penyakit di rumah ini. Saya dulu karena aku mau kerja apa? Biarin. Biarin, Mas. Kamu itu ngapain sih? Bapak Ibu ini. Terus gimana, Mas? Kita juga nggak bisa nangis soalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para sahabat semuanya, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik sahabat. Dan alhamdulillah untuk permasalahan yang ada di rumah Pak Asbi dan Ibu Desi bersama Mas Dimas ini alhamdulillah sudah kita tuntaskan sahabat, dan alhamdulillah sudah membaik, dan alhamdulillah juga sudah sadar. Ini berkat doa dari semua sahabat semua dan netizen di luar sana sahabat ya. Dan doakan saya beserta Mas Anam tetap berada di jalan yang benar, membantu orang-orang yang membutuhkan dengan sekuat tenaga saya sahabat. Alhamdulillah Mas Anam ya. Sampai capek Kak? Kalau dikatakan capek juga capek, Mas. Tapi kalau demi membantu orang lain tidak ada capeknya. Karena ini juga sama saja membantu menebus dosa-dosa saya yang pernah saya lakukan dulu, sahabat. Dan alhamdulillah untuk Mas Hasbi sudah melakukan treatment dengan meminum madu ruqyah ini, sahabat, menggunakan kalung haibah dan memakai body lotion ini, sahabat. Dan alhamdulillah sudah ada kemajuan. Dari rasa sakit beliau yang kemarin habis bersimpah darah, memuntahkan juga, itu semuanya alhamdulillah sudah membaik. Dan saya bantu dengan kalung jamrut ini, sahabat. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Ya alhamdulillah para sahabat-sahabat semua ya. Jadi ini kita sedang berkumpul dengan keluarganya Mas Hasbi, para sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah sekarang Mbak Desi ini sudah sadar atas berkat doa dari sahabat-sahabat semua di luar sana. Dan saya berpesan kepada para sahabat-sahabat semua, karena saya juga menyaring, ngefilter komentar-komentar dari sahabat kemarin. Jikalau kita melihat seseorang itu berperilaku yang jelek, maka jangan dimusuhi. Tapi ingatkan, kita itu kan ya manusia itu seperti itu. Al-insan makhlul khata' wa nisyan. Jadi manusia itu tempatnya lupa dan salah. Makanya kita perlu mengingatkan. Gitu para sahabat-sahabat semua ya. Jadi banyak sekali di situ sahabat-sahabat semua yang mungkin kesal atau geram atau apa, ya wajar, itu manusiawi. Tapi ya itulah dunia para sahabat-sahabat semua. Jika ada yang baik pasti ada yang buruk. Kita bisa mengatakan baik, pasti kita juga sudah tahu yang buruk. Itu para sahabat-sahabat semua. Jadi ya tetaplah berusaha untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat dan baik gitu. Gimana keadaannya sampean Mas Hasbi setelah meminum madu dan juga memakai body lotion? Dan alhamdulillah ini sekarang auranya sudah mulai kelihatan Mbak Ambar ya. Iya, Mbak Desi ini ya. Aura-aura positifnya, sahabat. Dari pertama awal kita ketemu. Mas Dimas ini gimana ini? Sampean sudah ketahuan sampean menyembunyikan. Sudah lama tak sampean belajar ilmu ngelenek itu? sudah lama, Mas. Sudah lama.
Apa yang membuat sampean terdorong mempelajari ilmu-ilmu seperti itu? Karena pertama lebih gampang untuk mendapatkan, terutama cewek, terus dapetin hartanya, uangnya juga lebih cepat dari situ mas. Sampean kenal sama dukunnya sampean itu dari mana? Dari Facebook? Enggak mas. Oh enggak. Jadi saya dulu tuh pernah mas bertapa gitu kan, jadi ketemu sama beliau dikasih masukan kayak gitu. Jadi ya akhirnya ngikut gitu mas. Soalnya banyak sahabat-sahabat semua yang saya tuh pas main-mainan Facebook ya banyak sekali yang posting buka jasa santet, buka jasa pelet. Waduh, jangan percaya sahabat itu ya. Itu dobol ya, banget, dobol itu sahabat, jangan itu percaya. bisa saja memeras untuk para sahabat di sana loh. Pesugihan ke dan lain sebagainya. Kalau memang pesugihan kenapa dia nggak kaya? Iya. Malah bisa mengkayakan orang, dirinya sendiri nggak kaya. Jadi ya jangan tertipu oleh seperti itu. Jadi syaratnya menjadi umat Islam itu ya apalah takilun dalam melakukan seperti itu. Jadi harus bisa menggunakan akal yang sehat. Wis gimana sekarang Mbak Desi, sampean sudah sadar sampean sekarang? Kemarin-kemarin sampean sudah membentak-bentak suaminya sampean, menyalahkan orang tua suami sampean, padahal itu juga orang tua sampean. Di sini pertama-tama buat suami saya ya, Mas Hasbi, aku mau minta maaf sama kamu Mas, soalnya aku udah, semua itu di luar kendali aku. Sebenarnya aku tuh sayang banget sama kamu Mas, aku nggak mau sampai prahara rumah tangga itu sampai kita hancur gimana itu aku nggak mau Mas. Aku kerja jauh-jauh juga semua buat kita, buat aku, kamu sama anak-anak kita. Mas juga minta maaf ya kalau misalnya selama ini komunikasinya kita kurang perhatian sama kamu, maafin Mas ya. Ya imannya lebih diperkuat lagi biar enggak ilmu-ilmu kayak gitu biar enggak gampang masuk ke tubuh kamu. Ya. Untuk Mbak Desi juga alhamdulillah sudah sadar, dan Mas Hasbi juga memaafkan, karena kita di dunia ini juga harus bisa saling memaafkan sahabat. Dan semoga untuk Mbak Desi bisa memperbaiki akhlak, tidak membentak-bentak suami. Sekaya apapun kita, sebesar apapun kekayaan yang kita miliki, kita tidak boleh membentak-bentak, mengolok-ngolok ataupun merendahkan suami di depan orang banyak. Mbak ya, ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya agar kita ini bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Untuk kamu Mas, kamu merasa bersalah apa enggak sih kalau udah kayak gitu itu? Iya Mbak, saya sangat merasa bersalah juga untuk sama kakak saya juga, terutama buat istrinya juga yang pernah saya pelet kayak gitu. Saya juga minta maaf buat Masnya, juga saya minta maaf buat Mas, soalnya atas kelakuan saya istrinya Mas jadi sama saya kayak gitu. Saya juga minta maaf buat Mbaknya. Gak bisa Dim, aku gak bakalan maafin kamu ya. Kamu sudah merusak hubungan aku sama mas kamu, mas kandung kamu sendiri loh ini, suami aku. Kamu itu di sini numpang, Dim. Kami yang biayai kamu. Iya Mbak, maaf Mbak, saya salah soalnya. Sekarang gini aja, kamu keluar dari rumah saya. Saya nggak mau lihat muka kamu di sini lagi. Ya udah Mas, kalau gitu Nggak usah. apa-apa. Dia Mas, nggak usah, biar dia keluar. Dia itu penyakit di rumah ini. Kasihan dulu ntar tuh mau kerja apa? Biarin, dia aja nggak kasihan sama kita. Ngapain kasihan sama dia? Amit Mas ya. Nggak usah, Dek. Biarin Mas, Nggak apa-apa Mas. biarin Mas. Kamu itu ngapain sih? Ini kok bisa kayak gini ini. Terus ini gimana Mas? Kita juga nggak bisa nengahin soalnya ya ini kehendak yang punya rumah, Mbak. Kok nggak bisa diselesaikan secara baik-baik? Enggak, Mbak. Aku udah nggak mau lagi lihat muka dia di rumahku. Kalau kamu mau adik kamu tetap di sini, aku yang keluar. Iya. Ya, duduk. Ya, astagfirullahaladzim, ya namanya hati manusia, para sahabat-sahabat semua ya, kadang pada saat emosi. Ya siapa yang nggak emosi para sahabat? Bayangkan Mbak Desi ini sudah bertahun-tahun pisah sama suaminya ke luar negeri. Setelah pulang malah dipelet, malah disihir, sampai dibentrok-bentrokan sama keluarganya. Mungkin saya posisikan kalau diri saya sendiri juga ya pastinya marah Mbak Mer ya. Dan sudah lama nggak bertemu sama suami, sama anak.
ternyata pulang-pulang malah digitukan sama adik iparnya, bisa dibilang adik iparnya ya, Mbak Ambar ya. Iya. Ya mau gimana lagi kalau masih seperti ini. Tugas saya dan Mas Anam untuk membantu mengklirkan semua masalah ini sudah selesai menurut saya ya. Jadi untuk permasalahan Dimas jenengan suruh pergi dari sini, kita juga tidak bisa melarang karena itu juga bukan urusan saya untuk menahan. Ya semoga saja nanti Dimas di luar sana bisa menjadi orang yang lebih baik, menghilangkan semua hal-hal yang buruk, dan semoga hubungan Mas Hasbi dan Mbak Desi ini bisa harmonis seperti dulu, Mbak. Tapi ini semoga tidak merupakan perasaan kayak buruk saya, Mbak Ambar ya. Takutnya itu nanti diusir dari sini, dia pergi, dia datang menunggu lagi. Takutnya seperti itu. Iya, itu ya juga saya rasakan juga sih. Tapi bagaimana Mas ya? Gimana Ya, Mas? nanti mbaknya kasih kalung itu aja, nggak apa-apa. Iya. Sebagai perlindungan, sebagai ikhtiar. Agar nggak gampang dipengaruhi oleh Dimas, ini jenengan pakai kalung jambut ini saya berikan kepada Mbak Desi. Terima. Ini saya mau tanya seputar pengalaman sampean. Sampean gimana rasanya kena pelet itu? Badan merasa seperti apa? Kalau saya pribadi sih ya antara apa ya Mas ya, kan namanya di kita nggak sadar ya, kan semua saya nggak bisa berpikir sehat gitu loh. Sampean nggak sadar? Bawaannya itu benci banget sama suami saya itu. Benci. Iya. Tanpa alasan. Tapi Ya. sebelum sampean dapat pelet seperti itu, apakah sampean pernah mimpi atau pernah ada tanda-tanda sebelumnya? Saya pernah mimpi itu kayak dipagari orang banyak gitu loh. Dari orang banyak. Iya, terus saya mau keluar itu nggak bisa, susah gitu loh. Setiap kali saya mau keluar itu dihadang terus sama orang-orang itu, pakai baju hitam-hitam semua. Terus pada saat itu mimpi ya? Iya, mimpi. Pada saat sampean bangun sampai sudah nggak seperti sampean yang sampean rasakan. Ya istilahnya saya nggak sadar apa yang saya lakukan itu saya nggak sadar. Setiap kali sampean melihat suami sampean bawahnya Iya, bawahnya marah. marah terus. Sampai orang sebenarnya sampean sebenarnya ya punya masalah sama orang tuanya Mas Hasbi atau enggak? Atau itu cuma enggak, sama sekali enggak. Ya mungkin karena pengaruh juga ya Mas ya. Soalnya saya kan ya namanya orang nggak tahu apa yang saya lakukan, ya gimana lagi. Ya ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya sahabat. Karena pelet, santet, guna-guna itu hal yang nggak baik. Itu bisa menghancurkan keluarga. Jangankan orang lain, ini yang adiknya aja berusaha menghancurkan rumah tangga dari si kakaknya. Dan tapi alhamdulillah kita sudah membantu untuk menuntaskan semua ini. Dan untuk jika Dimas nanti balas dendam, itu mungkin sudah saya pikirkan bersama Mas Anam dari jauh-jauh sebelum kita di titik ini sahabat ya. Tapi bismillah, kita harus bisa melawan. Karena tugas saya dan Mas Anam di sini itu untuk melawan hal yang buruk. Hal-hal yang tidak masuk akal, hal yang di luar nalar sahabat. Alhamdulillah. Ini gimana? Alhamdulillah semoga hubungan Mbak Desi dan Mas Hasbi ini harmonis sahabat. Ya sudah. Bagaimana Mas? Ada yang perlu disampaikan lagi? Ya sebenarnya belum selesai nih. Soalnya nanti takutnya Mas Dimas ini nanti Kembali meneror karena Itu sakit pasti. hati atau apa. Karena saya tahu persis Mas Hasbi ya, orang-orang seperti itu saya tahu persis. Soalnya nggak 1 hari 2 hari saya menguji orang-orang yang ngelenik. Sudah makanan sehari-hari lah. Ini contohnya Mbak Amber dulu ini juga, mohon maaf ya Mbak Amber ya. Ini putrinya seorang dukun santet namanya Mbak Kumbang Sudrajat. Tapi alhamdulillah sekarang berkat daripada doa sahabat-sahabat semua di luar sana, alhamdulillah sekarang Mbak Amber sudah bisa membantu saya. Ngomong-ngomong sampai dapat nomor saya dari mana, Mas Hasbi? Dapat dari YouTube. Dapat dari YouTube. Jadi pas waktu masalah sama Mbak Desi, ini kok rasanya aneh gitu. Marah-marahnya itu Sudah nggak wajar gitu ya. sudah nggak wajar, tanpa alasan gitu. Bangun tidur disuguhin marah, mau tidur disuguhin marah. Terus lihat channelnya Mas Anam, kok kelihatannya, wah ini rasanya bisa buat jadi penengah ini. Gitu sih. Makanya langsung saya WhatsApp.
Ya, dan harapan kita semoga tetap sakinah mawaddah warahmah. Kalaupun itu nanti ke depan ada ujian yang lebih besar lagi, ya tetap kuat, tetap sabar. Ya namanya hidup adalah ujian, pasti tidak lepas dari ujian para sahabat-sahabat semua ya. Setiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Maka dari itu tetaplah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masalah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dari saya, para sahabat-sahabat semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kemarin saya sudah dibolehkan untuk nginap di sini. Rumahnya sampean besar ya. Alhamdulillah. Saya diperbolehkan nginap di sini, mandi di sini, ibadah di sini. Ya itu suatu apresiasi yang sangat luar biasa. Ya, untuk para sahabat-sahabat semua di luar sana terkait dengan produk, tetap menghubungi nomor WhatsApp yang saya terakan di di video ini, sahabat. Terus ada requestan nih saya, Mbak Ambar. Sahabat-sahabat semua ini mau saya menggerebek dukun yang posting di Facebook. Soalnya berani? Berani ya? Berani. Kan banyak itu di Facebook. Banyak. Ada jasa pelet, jasa santet. Itu harus kita musnahkan, Mas. Berani ya? Ya, bismillah. Atas izin Allah dan doa dari para netizen dan sahabat semuanya, saya akan menuntaskan bersama Mas Anam. Insya Allah nanti para sahabat, saya mau lihat dulu di grup-grupnya itu ngelenik spiritual itu para sahabat ya. Saya cari nomornya yang buka praktek-praktek sesat, pelet, santet. Kan di situ biasanya diterakan nomornya. Nanti saya telepon. Ya, sahabat-sahabat semua. Pokoknya terus tetap dukung channel ini yang sangat sederhana ini. Mungkin itu aja dari saya. Saya ucapkan terima kasih Mas Hasbi ya, Mbak Desi. Mas Anam, terima kasih Mbak. Iya. Kalian mau pamit. Nah ini nanti kalau misalkan habis mau pesan lagi, monggo silakan langsung hubungi WhatsApp. Dari saya, sahabat-sahabat semua, Anam SPT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.